Jadi gini bang, ada yang nanya di grup majelis taklim kita. Nah pertanyaannya itu seperti ini. Assalamualaikum bang, mau nanya, diceritakan Nabi Adam diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, apakah surga yang ada di masa Nabi Adam sama dengan yang ada nanti di hari akhir? Karena di dalam riwayat yang pertama kali masuk ke dalam surga atau kuncinya membuka surga adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi Adam di surga manakah ketika itu? Mohon penjelasannya dan pencerahannya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari salah satu jamaah kita tentang apakah surga yang ada pada zaman Nabi Adam ketika baru diciptakan dengan surga nanti di hari akhir itu sama atau tidak. Maka jawabannya surga dari zaman Nabi Adam hingga zaman hari akhir atau hari kebangkitan nanti surganya sama. Jika ada pertanyaan tambahan, bukankah kunci surga itu berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu kita pahami, bedakan masa penciptaan dan masa kebangkitan. Nah, dari zaman penciptaan dan zaman kebangkitan itu banyak peristiwa-peristiwa menceritakan tentang surga. Kita sebagai orang Islam wajib beriman apabila informasi-informasi itu sahih. Contohnya, kita diciptakan di surga, diasingkan di bumi, dan nanti akan kembali ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita tentang Rasulullah Nabi Idris alaihissalam, beliau tinggal di surga. Yang kedua. Yang ketiga, salah satu cerita sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Bilal bin Rabah, terompahnya Rasulullah lihat sudah ada di surga, padahal beliau masih hidup pada saat itu. Yang ketiga, cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, beliau berkunjung ke surga. Kemudian hal yang lain adalah kisah-kisah tentang orang-orang soleh yang wafat dengan wajah berseri-seri karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya sebelum wafat tempatnya kelak di surga. Karena merasa damainya melihat surga, maka wafatnya tersebut dapat dirasakan dengan ketenangan, dapat dirasakan dengan kesejukan sehingga wajahnya berseri-seri dan tersenyum. Nah, lalu bagaimana posisinya kunci surga ada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini hal yang berbeda. Perbedaannya apa? Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat mandat daripada seluruh para rasul untuk memohon kepada Allah tentang rahmat dan syafaat. Jadi kunci ini bisa dimaknai dua. Pertama, dimaknai kunci pada umumnya seperti kunci-kunci yang ada. Yang kedua, kunci rahmat dan kunci syafaat. Kunci rahmat dari Allah, kunci syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para rasul yang lain. Nah, kenapa kok bukan Nabi Adam yang memegang kunci syafaat? Nah, Nabi Adam malu karena proses perjalanan Nabi Adam lah manusia yang awalnya diciptakan di surga kemudian turun ke bumi. Yang kemudian nabi-nabi yang lain juga tidak berani mengemban amanah tersebut untuk bermunajat kepada Allah ketika yaumil akhir dan semuanya memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar umat-umatnya dan umat-umat terdahulu mendapatkan rahmat Allah dan syafaat daripada Rasul Allah. Nah, sehingga kita di sini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur, patut berbangga bahwasanya nanti Rasul kita yang akan menjadi penghulu daripada Rasul-Rasul yang lain sebagai jalan
permohonan rahmat dan syafaat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dari doa tersebut Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, dan Allah mudahkan kita untuk sami'na wa ata'na di jalan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga barokah, manfaat, dan dapat diambil pelajarannya. Wallahu a'lamu bishawab.